Anda kembali di Sindo Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyambut Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Tô Lâm di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kedatangan Tô Lâm disambut oleh rangkaian upacara kenegaraan. Sekjen Partai Komunis Vietnam Tô Lâm didampingi istri tiba di Istana Merdeka, Jakarta pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo menyambut kedatangan Sekjen Partai Komunis Vietnam Tô Lâm di pintu samping Istana Merdeka. Kedatangan Tô Lâm disambut oleh pasukan jajaran kehormatan. Selain itu sejumlah siswa dari tingkat sekolah dasar dan madrasah turut serta menyambut tamu negara. Presiden Prabowo dan Tô Lâm sempat berkeliling Istana Merdeka untuk memeriksa pasukan. Usai upacara kenegaraan, Prabowo dan Tô Lâm saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Rangkaian acara dilanjutkan dengan pertemuan antara Prabowo dan Tô Lâm bersama delegasi Indonesia dan Vietnam. Kedua pemimpin membahas kerjasama strategis antara Indonesia dan Vietnam. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah pedagang di pasar kawasan Jakarta Selatan resah dengan beredarnya minyak kita yang diduga palsu. Munculnya minyak kita dengan kualitas buruk tersebut terjadi saat stok minyak kita langka dengan harga yang sudah melambung tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Bedanya kalau yang asli kan botolnya bagus. Kalau yang ini kan jelek ini. Ini kemasannya juga beda. Ngeletak ini apa ya? Iya, labelnya nggak sesuai ini. Kalau yang asli kan bagus tuh, botolnya juga bagus, asli seliter. Kalau ini nggak ada seliter, 900 mili. Kalau untuk kualitas minyaknya sendiri? Kalau ini ya minyak kita bagus sih. Kalau ini kurang, kayak minyak curah. Diketahui harga minyak goreng pada awal Ramadan ini mencapai Rp18.000 per liternya, padahal HET yang ditentukan pemerintah hanya Rp14.000 per liternya. Masyarakat diharapkan lebih waspada atas beredarnya minyak kita yang diduga palsu ini. Sebelumnya usai viral di media sosial takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan ketentuan, keberadaan minyak kita sempat langka di pasaran. Di pasaran hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertera isi bersih di kemasan. Viral di media sosial video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Tak sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dalam sidak tersebut, Menteri Pertanian menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran yang tertulis. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan akan menindak tegas para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter yang tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isi, keberadaan minyak kita ukuran 1 liter sempat langka di pasaran. Di pedagang sembako hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastiin distributornya, ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan
Pembeli-pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Pedagang berharap pemerintah segera memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil menghindari kelangkaan. Tim Liputan melaporkan. Lebih dari 2 pekan terakhir harga komoditas cabai rawit merah meroket tinggi. Di Pasar Palmerah Jakarta Pusat harga cabai rawit merah bahkan tembus Rp90.000 per kilogram. Pada awal pekan ini, harga cabai rawit di Pasar Palmerah turun sedikit dari hari sebelumnya, tembus Rp90.000 per kilogram. Namun harga ini masih tinggi dibandingkan harga bulan lalu, yakni Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga diperkirakan karena cuaca buruk yang menyebabkan petani cabai rawit gagal panen hingga pasokan cabai menurun. Udah lama, udah ada 1 bulan lebih. Katanya gara-gara apa? Ya mungkin keadaan, apa cuaca, apa panennya sedikit kali ya. Biasanya belinya ya pada komplain soalnya belanjaan itu pada naik, nggak cukup untuk belanja yang lain, nggak cukup untuk sehari-seharinya gitu. Pengennya ya pada turun gitu. Namun jenis cabai lain yakni cabai keriting merah justru stabil di harga Rp50.000 per kilogramnya. Karena ini puasa, saya kira ini udah tiap tahun lah kondisi kayak gini. Ya mungkin ini tomat, cabai itu. Tapi ini biasa tiap tahun kalau puasa ya pasti. Ya kemungkinan biasanya malah nggak turun biasanya karena daya beli masyarakat sekarang kan sangat-sangat lemah lah gitu. Iya. Ya saya dari dulu itu mengharapkan itu ya harga yang murah buat masyarakat kecil gitu. Iya. Sementara untuk harga bawang merah juga mengalami kenaikan menjadi Rp60.000 dari harga normal Rp40.000. Di sisi lain harga bawang putih masih stabil di angka Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Untuk harga beras premium juga masih stabil di angka Rp14.000 dan beras medium di angka Rp13.000. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Jelang arus mudik Lebaran 2025, jalur Pantura Subang, Jawa Barat masih dipenuhi jalan berlubang. Petugas juga menemukan ratusan putaran balik tidak resmi dan puluhan titik PJU mati. Satuan Lalu Lintas Polres Subang, Jawa Barat melakukan cek kesiapan jalur mudik Lebaran 2025 yang dimulai dari jalur alternatif Purwodadi hingga jalur nasional Pantura. Dalam pengecekan tersebut, petugas menemukan masih banyaknya jalan berlubang di jalur alternatif Purwodadi dan menemukan sebanyak 21 titik jalan berlubang di jalur Pantura Subang. Jalan berlubang berdiameter cukup besar dan dapat menyebabkan kecelakaan pengguna jalan khususnya sepeda motor. Polisi juga menemukan ratusan putaran balik tidak resmi dan puluhan penerangan jalan umum mati. Tadi sebanyak 240. Nanti akan kami konfirm kembali bersama Disub, kemudian PUPR untuk mengkaji ulang untuk yutun-yutun yang liar apakah nanti ditutup sehingga tidak menimbulkan kerawanan kemacetan dan kerawanan laka lantas. Kemudian masih minimnya penerangan. Untuk keamanan dan kenyamanan serta memperlancar arus mudik Lebaran 2025 ini, petugas kepolisian berharap Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dapat segera memperbaiki jalan berlubang dan PJU sebelum H-10 Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam hitungan minggu, umat Muslim Indonesia akan segera melaksanakan mudik Lebaran. Agar pemudik tidak mengalami kendala, pemerintah dan aparat memastikan seluruh infrastruktur dalam keadaan baik dan layak digunakan. Kakor Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau kesiapan mudik Lebaran tahun 2025. Salah satunya kesiapan tol Jakarta Cikampek Selatan.
Tol ini rencananya akan dibuka untuk kelancaran arus balik Lebaran nanti. Irjen Agus menjelaskan, dengan dibukanya akses tol Jakarta Cikampek, kendaraan dari Bandung ke Jakarta tidak harus keluar di Japek ketika memasuki arus balik Lebaran. Sehingga nanti ada 2 gate tol, bisa keluar di 37, tetapi pintu tolnya cuma 2. Kami sarankan nanti para pemudik menggunakan gate tol yang 34. Sehingga fasilitas dan lain sebagainya sudah siap. Dan ini ada 5 pintu gate tol ya, 8 pintu gate tol. Jadi sudah siap. Semoga nanti pada saat arus balik kita bisa memecah jalur yang ada di Japek dan ada yang di fungsional. Tol fungsional bisa memecah pertemuan lalu lintas di kilometer 66 Jakarta Cikampek, sehingga kendaraan dari Bandung bisa melewati jalur ini. Demi kelancaran arus mudik Lebaran, operator juga diminta pihak kepolisian untuk segera menuntaskan pekerjaan agar tol fungsional bisa optimal dilintasi pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polkam bersama Kapolri dan Panglima TNI menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk kesiapan pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah. Rapat koordinasi lintas kementerian lembaga digelar di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin siang dengan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, beserta jajaran kementerian dan instansi terkait lainnya. Rapat membahas kesiapan seluruh kementerian lembaga untuk pengamanan kesiapan transportasi dan sarana-prasarana perhubungan, serta tanggap bencana selama pelaksanaan mudik Hari Raya Lebaran. Dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian lembaga terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek pengamanan yang meliputi penggelaran personel Polri dan TNI sebanyak 164.298 personel gabungan. Kita juga kali ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama Sandri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan dan 9 pesawat dengan beberapa jenis, yaitu Boeing, kemudian Hercules, TN dan KASA, dan 12 unit helikopter dari berbagai jenis dan beberapa truk dan ambulan. Dan nanti personel tersebut akan dideploy ke wilayah-wilayah umum seperti bandara, stasiun, kemudian masjid, dan beberapa di tempat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga wajib pensiun dini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang TNI. Terkait Undang-Undang 34, Undang-Undang TNI 34 nih yang terkait prajurit TNI yang aktif menjabat itu, Pak. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 45.